Om Swastiastu, Om Awi Genamastu Namo Sidem. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, rahajang siang, dumugi setate kenak lan rahayu antuk swece warunugraha ide Sang Yang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia, izinkan Titiang pada siang hari ini menemani istirahat umat Dharma sareng sami dengan berbagi kasanah pemahaman agama Hindu. Hari ini Titiang akan menyampaikan tentang kemiskinan, petaka, pertengkaran dan bahaya yang Tiang kutip dari Sloka Chanakya Nitisastra Sargah 3 Sloka yang ke-11 yang bunyi wiramanya demikian. Ada yogi nasti ada ridriyam apatu nasti patakam mauni acakalahu nasti jaga gratu abayam. Umat Dharma yang berbahagia, kita kupas satu persatu. Baris yang pertama, Udyoge Nasti Daridriyam, yang artinya tiada kemiskinan bagi mereka yang giat berusaha. Baris pertama ini menekankan bahwa ketika kita sebagai manusia rajin bekerja, rajin berusaha, maka niscaya kemiskinan itu akan bisa kita hindarkan. Petikan ini bermakna mengajak kita bahwa ketika kita hendak ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan harta benda, ingin terpenuhinya keinginan-keinginan kita, maka tidak ada cara lain selain daripada kita mau berusaha, mau bekerja. Kita bisa mencontoh anak ayam yang baru kepit gitu, yang baru menetas dari cangkangnya, kemudian sudah bisa mengais-ngaiskan kakinya di tanah dan kemudian bisa mendapatkan sumber penghidupan. Demikian juga kita yang mau bekerja, mau berusaha, niscaya kita akan bisa menghindarkan diri kita dari kemiskinan. Paling tidak, kita akan bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan dalam baris pertama dari Chanakya Nitisastra Sargah yang ketiga, Sloka yang ke-11 ini. Udyoge Nasti Daridriyam. Jadi, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melakukan karya-karya terbaik kita. Dengan demikian kita akan bisa menghindarkan diri kita dari kemiskinan itu sendiri. Baris yang kedua, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di sana dikatakan apatu nasti patakam. Jadi tiada mara bahaya atau tiada bahaya, tiada pataka bagi mereka yang tekun berdoa. Nah, tentunya dengan berdoa, dengan setiasa ngastiti bakti ringide Sang Yang Widiwasa, banyak sekali mara bahaya atau petaka yang bisa kita hindarkan. Setidak-tidaknya melalui doa, melalui persembahyangan, kita akan bisa menghindarkan diri dari ketidaktentraman hati. Itu sebabnya kita setiap saat dianjurkan untuk melaksanakan persembahyangan
baik melalui pujut risanya pagi, siang, dan sore, belum lagi melalui doa-doa yang lain. Karena setiap mantram doa yang kita sampaikan kepada Ide Sang Hyang Dewasa, di dalamnya sudah ada karunia warunugraha Ide Sang Hyang Dewasa yang akan bisa menghindarkan kita dari ketidaktenangan, yang akan bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Paling tidak misalnya dengan mantram pendek Om Swastiastu, itu sudah bermakna Om Sang Hyang Dewasa, semoga hamba mendapatkan keselamatan. Om Awigena-mastu Namo Sidem, Om Ide Sang Hyang Dewasa, semoga semua halangan terhindarkan dari kehidupan hamba. Paling tidak dengan doa pendek seperti ini, kita sudah akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Itu yang disebutkan, makanya dikatakan apa tuh nasti patakam. Mereka yang giat berdoa, mereka yang giat memuja Ide Sang Hyang Dewasa akan terhindarkan dari mara bahaya atau dari petaka atau dari pataka itu sendiri. Baris yang ketiga umat Dharma dikatakan demikian, maunecha kalahonasti. Jadi mereka yang bisa mengendalikan bicaranya akan terhindar dari pertengkaran, maune. Jadi mereka yang bisa mengendalikan kata-katanya, mereka yang bisa mengendalikan lidahnya, maka kemungkinan besar dia terhindar dari pertengkaran itu akan sangat besar. Nah, belakangan banyak sekali kita menjumpai pertengkaran-pertengkaran terjadi baik melalui media sosial, ya, melalui dunia cyber, orang saling caci maki, orang saling fitnah, orang berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Tentu ini juga tidak baik. Itu sebabnya kemudian susastra kita mengajak kita untuk bisa mengendalikan lidah. Ada sloka yang juga menyebutkan demikian, wacike nimitante manemu laksmi. Dengan kata-kata kita akan bisa mendapatkan sumber penghidupan. Wacike nimitante manemu mitra. Dengan perkataan kita akan bisa menemukan sahabat yang banyak. Wacike nimitante manemu duka. Dengan perkataan pula kita bisa menemukan kesengsaraan. Bahkan wacike nimitante pati kapangguh. Bahkan dengan kata-kata kita akan bisa menjumpai ajal atau mendapatkan kematian. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengendalikan ucapan, mengendalikan lidah kita. Dengan demikian kita akan bisa menghindarkan diri dari perselisihan, pertengkaran dengan orang lain. Baris yang ketiga. Baris yang keempat, Bapak Ibu Mas Dharma, sangat menarik sekali, yaitu dikatakan nasti jagrato bayam. Jadi mereka yang senantiasa waspada akan terhindar dari bahaya. Artinya apa? Jadi jagrato itu artinya melek. Melek berarti berkonotasi dengan melihat. Melihat berkonotasi dengan sadar. Jadi mereka yang senantiasa menjaga kesadaran dirinya akan mampu menghindarkan dirinya dari mara bahaya. Ini mengandung maksud bahwa kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh tidak waspada. Karena begitu kita tidak waspada, maka musuh-musuh baik yang berasal dari luar diri kita maupun yang berasal dari diri kita akan siap mengintai kita dan menerkam kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga kesadaran diri. Baik sekala mata kita harus melihat, waspada, turekse, ya, pratyakse dengan sekeliling kita. Jangan sampai musuh itu membahayakan kita. Jagra dalam keadaan hal yang sifatnya rohani atau spiritual, itu artinya bahwa kita diajak untuk selalu menjaga keawasan batin kita, menjaga kesadaran rohani kita, sehingga musuh-musuh yang tidak nampak, terutama musuh-musuh yang bersumber dari dalam diri kita, sadripu, sadatatai, sabtu timire, trimale, itu tidak sempat
menguasai diri kita. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, tentunya renungan singkat dari Kekawin Canakya Niti Sastra Sargah yang ketiga, sloka yang ke-11 ini sangat relevan kita renungkan bersama-sama sebagai geguat, sebagai sepat siku, sebagai rambu-rambu agar kehidupan kita saat ini bisa kita arahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Mari kita senantiasa bekerja dengan giat, bekerja dengan penuh semangat agar kita bisa terhindar dari kemiskinan. Mari kita selalu berdoa, selalu memuja ide Sang Yang Diwasa agar kita bisa terhindar dari petaka, dari bahaya. Kemudian mari kita kendalikan ucapan kita kendalikan lidah kita agar kita terhindar dari perselisihan dan pertengkaran, dan mari kita selalu waspada agar kita terhindar dari mara bahaya. Kata Bang Napi bahwa kejahatan itu muncul bukan semata-mata karena ada keinginan dari seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi karena kita tidak eling dan tidak waspada. Untuk itu mari setate, eling, dan waspada. Mas Dharma yang berbahagia, semoga renungan singkat di siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Titiang sinap dengan puja para mesanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.